Shalom Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi oleh anugerah Tuhan. Pada siang hari ini kita dipertemukan Tuhan lewat ibadah online. Saudara-saudara, rindu rasanya berkumpul dengan saudara di rumah Tuhan. Tapi apa boleh buat, Tuhan masih izinkan kita ada di rumah untuk beribadah bersama-sama. Bagaimana kabar saudara-saudara pada pagi hari ini? Saudara-saudaraku yang ada di daerah Kebun Jati, apa kabar? Rajek dan sekitarnya, apa kabar? Perum dan juga daerah Binong dan sekitarnya, apa kabar? Dan Alam Sutra, Kota Tangerang dan Jakarta. Semua kita diberkati Tuhan tentunya. Saya percaya hari ini Tuhan curahkan berkatnya buat kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Panggil dan katakan, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, penghibur, oh pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Oh, nyanyilah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu.
disembah. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala raja. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau selamatkan hidup kami, Kau tebus dengan darah-Mu. Oh, Engkau sungguh baik, besar anugerah-Mu. Kaulah segalanya Tuhan, sumber penghiburan, tempat perlindungan yang teguh. Oh, harapan kami, gunung batu keselamatan. Mulialah nama-Mu, terpuji selamanya. Yesus, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Gunung dan laut tunduk sujud di kaki-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang daripada-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah sumber sukacita kami, kekuatan kami, pengharapan kami, kebanggaan kami, segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami, menguduskan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, membawa hati dan hidup kami, sehingga seluruh keberadaan kami menyenangkan hati-Mu. Berkati ibadah online ini Tuhan, dari awal sampai selesainya, demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin. Dia sudah mati bagi kita, Dia juga bangkit kembali, Dia naik ke surga. Haleluya. Dia luar biasa. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. Mari bertepuk tangan. Bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia
berbagi. Katakan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Dia sungguh baik selamanya bagi saudara dan bagi saya. Terpujilah Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu yang akan menguatkan, membangkitkan pengharapan kami. Menjalani hari-hari yang sulit, kami tahu Tuhan Engkau tetap ada di setiap musim kehidupan. Kau Tuhan yang setia, tidak pernah tinggalkan kami. Kami beruntung punya Allah seperti Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari kita nyanyikan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu ya Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan sekali lagi dengan iman. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ya Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Lagi katakan, bersamamu ya Bapa, ku lewati semua, haleluya. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa. Kami sadar tanpa tuntunan-Mu Roh Kudus, kami tidak akan mampu melakukan kebenaran. Tanpa tuntunan-Mu ya Roh Kudus, hidup kami tidak akan menyenangkan-Mu. Kami sadar tanpa tuntunan-Mu, kami akan terus hidup di dalam dosa dan melakukan keinginan-keinginan daging dalam hidup ini. Sehingga apa yang kami lakukan itu tidak akan menyenangkan Engkau, tidak akan memurniakan Engkau. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, ya Roh Kudus, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Sehingga seluruh melalui apa yang kami lakukan, kami menyenangkan Engkau. Mampukan setiap kami, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tentu Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing. Kita masih ada dalam suasana yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah, berkumpul bersama-sama di satu tempat yang biasa kita lakukan bersama-sama di hari Minggu. Tetapi seyogianya apa yang kita lakukan di rumah ini tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi rasa hormat kita, kesungguhan kita untuk datang kepada Tuhan. Melalui ibadah online ini, kita harus tetap sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh terus senantiasa
beribadah dengan kesungguhan hati sehingga kita terus menemukan Tuhan di dalam ibadah-ibadah itu. Dan tentunya dalam ibadah itu kita akan menyenangkan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dalam Galatia 5 ayat yang 16 sampai ayat yang ke-26. Dengan perikop hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapapun juga kita tidak imun, kita tidak kebal dengan yang namanya dosa. Mau pendeta besar dengan gelar yang banyak, maupun siapapun itu juga, pekerja, jemaat biasa, siapapun juga, kita tidak kebal dengan yang namanya dosa. Oleh sebab itu kita harus senantiasa minta untuk Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya hidup kita selaras sejalan dengan Tuhan. Hidup kita senantiasa melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam hidup ini. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita akan terus senantiasa melakukan kejahatan demi kejahatan, dosa dan dosa. Karena di dalam diri kita ada yang namanya sinful nature, ada namanya kodrat dosa, ada yang namanya tabiat dosa. Tanpa pimpinan Roh Kudus, hidup kita akan terus bergelimang di dalam dosa. Memang ketika kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diterima sebagai anaknya. Tetapi kita harus senantiasa menundukkan diri kita kepada Tuhan, supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita selaras dengan kebenaran itu. Kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri di dalam hidup ini. Sebelum jauh kita akan membicarakan kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka ke dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Sekali lagi Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang,
dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh. Yang pertama kita belajar dari ayat 16. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dipimpin oleh Roh berarti hidup yang tidak menuruti keinginan daging. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa keinginan daging ini berlawanan dengan keinginan Roh. Bertolak belakang, berlawanan. Dan keinginan daging ini kalau kita buahi atau kita lakukan di dalam kehidupan ini terus menerus, sehingga kita akan menghasilkan yang namanya kejahatan demi kejahatan dalam hidup kita. Ayat 19 itu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Tidak ada seseorang yang dipimpin oleh Roh melakukan percabulan. Memang kita bisa melihat ada hamba-hamba Tuhan dan yang lainnya yang katanya dia orang percaya, yang katanya dia seorang pelayan dan yang lainnya, tetapi ternyata dia ada hidup di dalam ini. Dan kalau dia melakukan ini berarti bahwa dia hidupnya tidak dipimpin oleh Roh, tetapi dipimpin oleh daging. Ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, percerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mestinya ini tidak ada di dalam hidup orang percaya yang memang dipimpin oleh Roh. Tapi kalau ini ada dalam hidup kita, kita perlu bertanya, apakah hidup ini, hidup saya, hidup kita, saya, Bapak Saudara, dipimpin oleh Roh? Kalau enggak, ya kita bisa dipimpin oleh Roh. Tetapi kalau keadaan ini, perbuatan-perbuatan ini, tindakan-tindakan ini ada di dalam kehidupan kita, gampang. Dari buahnya lah kamu akan melihat. Ternyata kita memang tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Simbol dalam hidup ini. Kalau pohon rambutan, dia akan menghasilkan buah rambutan itu. Kalau engkau dipimpin oleh Roh, nanti kita akan lihat apa sih hasil dari pimpinan Roh itu dalam hidup kita. Dan tidak ada yang seperti ini, yaitu kedagingan ini. Hasil dari kedagingan ya seperti ini. Makanya kita mulai pikirkan dalam hidup ini. Kalau kita selalu berselisih, kalau kita selalu melakukan segala sesuatunya, dan itu karena hawa nafsu kita, ya tentu ini hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, tapi masih dalam daging itu. Jadi mari sama-sama kita pikirkan dalam hidup ini. Kita mengoreksi diri kita, termasuk saya. Dan tentunya kita semua dimanapun kita berada. Kita harus mengoreksi diri kita, apakah hari ini saya masih hidup di dalam kedagingan, atau sudah mulai beralih hidup dipimpin oleh Roh. Dan Bapak Ibu Saudara yang tahu. Persisnya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Persisnya saya sendiri yang tahu kehidupan saya. Karena di dalam ini masih ada yang orang-orang yang bisa bersifat atau melakukan kemunafikan di dalam hidup ini. Seolah-olah dia rohani kudus, tetapi kenyataan tidak. Hanya bungkusnya saja. Dan ini kita harus waspada dalam hidup ini. Karena lihatlah, orang yang hidup di dalam daging, dia tidak mewarisi kerajaan Allah itu. Dia tidak mendapat bagian
bagian dalam kerajaan Allah itu. Ini menjadi penting dalam hidup kita. Kalau kita mau mewarisi kerajaan Allah itu dalam hidup kita, kalau kita mau mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah ini, kita harus hidup dipimpin oleh roh dan bukan oleh daging. Ini menjadi serius dalam kekristenan kita. Supaya kita tidak hidup sembrono dalam hidup ini. Supaya kita tidak hidup semau gue dalam hidup ini. Tetapi hidup yang searah, hidup yang sejalan, hidup yang sekehendak dengan Allah. Dalam tuntunannya dalam hidup kita. Kalau kita mau mengerti kehendak Allah, tentu Tuhan yang menuntun itu. Kalau Tuhan yang menuntun kita dalam hidup ini, kita akan melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini. Dan hidup kita akan senantiasa on track di dalam kehendak Allah. On track di dalam rencananya, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini menjadi serius dalam hidup kita hari-hari ini. Apalagi dengan wabah COVID-19 ini, siapa yang berdaya untuk melawan keganasan dari virus itu? Kecil memang, tetapi bisa mematikan. Mematikan dari dunia ini. Tetapi lebih-lebih lagi bahwa di balik kematian ada kehidupan. Dan kehidupan itu bisa siksa selama-lamanya atau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu bisa ditentukan dari sekarang. Tergantung kita mau dipimpin oleh Tuhan atau tidak. Yang kedua, hidup dipimpin oleh roh. Ayat yang 18 saya bacakan di sana. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh roh Tuhan, hidup tidak di bawah hukum Taurat, dosa tidak berkuasa lagi atas kita. 1 Korintus 15 ayat 56 sana dikatakan, sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang yang hidup di dalam pimpinan roh, dia tidak ada di dalam penghukuman lagi. Sehingga seharusnya ketika hidup di dalam pimpinan roh, kita tidak terintimidasi oleh dosa-dosa kita. Baik dosa yang dulu dan mungkin tadi. Karena di dalam kekristenan kita harus nantiasa bertobat setiap saat. Setiap waktu. Dan tentu memang kita tidak boleh berkancang di dalam dosa. Kita tidak boleh menikmati dosa itu kalau kita hidup dipimpin oleh roh. Hidup kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup ini. Kita bisa mengalahkan itu bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengalami kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Asal kita menyerahkan diri kita dengan kesungguhan. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan untuk dipimpin oleh rohnya setiap hari. Kalau tidak, kita senantiasa bisa melakukan kejahatan demi kejahatan, dosa dan dosa, kalau tanpa pimpinan Tuhan, kalau tanpa pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Makanya menjadi penting hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan itu dalam kehidupan ini. Supaya manusia lama kita tidak bercokol lagi. Supaya manusia lama kita tidak muncul lagi dan kita menghidupinya.
Tetapi manusia yang baru, manusia yang selaras, sejalan, sekehendak, seirama dengan Tuhan di dalam kebenarannya. Kebenarannya tentu kita harus tahu bahwa kebenarannya itu ada di tempat ini, yaitu Alkitab kita. Jangan cari di tempat-tempat lain. Misalkan engkau mencari wangsit, engkau bersemedi atau yang lainnya. Enggak. Bacalah firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan engkau akan menemukan tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Bacalah kebenaran firman Tuhan ini dan engkau akan dibawa mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini? Sehingga tepatlah kita menjadi murid-muridnya Tuhan yang memang melakukan kehendaknya. Tepatlah kita berkata bahwa kita anak-anak Bapa. Karena memang kita sejalan, sevisi, semisi dengan Bapa yang di sorga itu. Kalau enggak kita akan mengerjakan keinginan kita sendiri. Kita akan mengerjakan visi misi kita sendiri. Kita akan meraih itu semuanya tanpa Tuhan. Dan kalau tanpa Tuhan pasti akan menyenangkan diri ini dan bukan menyenangkan Tuhan. Dan ini menjadi berbahaya dalam hidup kita. Yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya tidak perlu menjabarkan ini, apa itu kasih, apa itu sabar, apa itu sukacita dan seterusnya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memahami dengan makna yang simpel yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam hidup ini. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, dia akan menghasilkan buah roh itu. Jadi ini bukan karena apa yang kita hasilkan semata, tetapi ini hasil karena adanya pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini. Berbicara sabar, kita ini orang gak sabar. Pengennya instan semuanya. Tetapi yang instan pun itu tidak menjadi instan, ada proses juga. Dan tentu ini akan membuat kita hari demi hari, kalau ada buah roh yang kita hasilkan di dalam hidup ini, bukan hanya orang-orang disenangkan, bukan orang-orang ya merasa nyaman dan tenang dekat dengan kita. Terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kita hasilkan itu. Di dalam kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan itu. Sehingga hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menghasilkan buah roh ini. Di mana kita setiap hari dipimpin oleh Roh-Nya Tuhan. Dan memungkinkan kita terus senantiasa menghasilkan di dalam kehidupan ini kesabaran demi kesabaran. Kita bisa menghasilkan sukacita demi sukacita. Dan seterusnya di dalam hidup ini. Makanya pikirkan dalam hidup ini sekali lagi. Apakah hidup kita hari ini dipimpin oleh Roh Tuhan? Tentu Bapak Saudara yang sangat paham akan hal ini. Tentu Bapak Saudara yang sangat mengerti keadaan kondisi Bapak Saudara sendiri. Dan tidak dengan orang lain. Mungkin orang serumah pun tidak akan memahami atau mengerti lebih dibandingkan kita sendiri.
Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, hidup yang menjadi milik Kristus. Sehingga kita menyalipkan keinginan cita-cita kita. Sehingga keinginan dan cita-cita kita adalah keinginan dan cita-cita yang sesuai dengan keinginan dan cita-citanya Tuhan. Memang ini sulit dalam hidup ini. Tetapi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi mungkin di dalam hidup kita. Dan mungkin saya, Bapak Ibu Saudara, jatuh bangun untuk menghidupi ini. Tetapi bangkitlah bersama dengan Tuhan. Kita akan dan pasti bisa. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi menjadi milik Sang Penebus, yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Dan itu darahnya sendiri. Dan itu nyawanya dia. Makanya kalau kita menyadari bahwa kita miliknya Tuhan. Ada kemampuan untuk menyalipkan daging kita ini. Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau dengan kekuatan kita menjadi sulit dan mustahil. Tetapi dengan Roh Tuhan, dengan pimpinannya, memampukan kita untuk mengerjakan ini dalam hidup kita. Sulit, tapi pasti bisa bersama dengan Tuhan. Sukar, tapi akan dimampukan sehingga pada akhirnya kita bisa melewatinya. Ya sama-sama hari ini. Sekali lagi kita terus merenung hidup ini. Merenungkan hidup kita. Hari demi hari. Apakah benar hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketika pimpinannya itu ada dalam hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Memungkinkan kita tidak mencari kemasyhuran, gila hormat. Kita tidak saling menantang. Menganggap siapa yang penting, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat. Pikiran kita itu kan cuman ya seberapa sih? Tapi acap kali kita bisa melihat perdebatan-perdebatan yang hebat. Mungkin seorang pendeta yang besar dengan lawannya seorang pendeta yang besar. Dan saling berdebat. Dia nggak sadar bahwa yang hebat, yang terhebat, yang besar, yang mumpuni. Itu adalah Tuhan dan bukan kita. Sehingga kalau terjadi demikian akan menimbulkan apa? Saling mendengki, ada iri hati, dan yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang baik pada akhirnya. Kembali lagi ke dagingan yang akan muncul. Dan bukan keinginan roh itu. Siapapun juga kita bisa terjebak, Bapak Ibu Saudara. Makanya penting dalam hidup ini selalu kita minta pimpinannya Roh Kudus di dalam hidup ini. Supaya kita tidak terjebak menghakimi, supaya kita tidak terjebak untuk menjelekkan dan yang lainnya. Siapa kita menjelekkan. Enggak perlu dijelekkan, kita pun sudah jelek. Hidup kita kan berlumur dengan dosa. Makanya penting dalam hidup ini. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang tidak menuruti keinginan daging. Hidup yang tidak di bawah hukum Taurat. Dan hidup yang menghasilkan buah roh di dalam kehidupan ini.
Dan hidup yang menjadi milik Kristus. Sehingga kita mampu menyalipkan kedagingan kita. Keinginan daging itu. Dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sehingga hari demi hari kita memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat orang tua, mertua, saudara, tetangga, masyarakat, bahkan bangsa ini. Kita menjadi berkat. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan semuanya? Biar engkau yang ditinggikan Tuhan, biar engkau yang dimuliakan ya Tuhan, biar engkau yang bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dan dia tidak mengklaim bahwa dia adalah Mesias yang akan datang itu, bukan. Walaupun ada orang yang menganggap itu dan mulai mengagungkan, enggak. Tidak ada yang dia klaim. Dan dia tidak terjebak kepada pengagungan, kehormatan, sanjungan, pujian dari banyak orang. Tetapi dia berkata bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hebat ini orang. Terkenal nabi, tapi dia berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perlu kita renungkan. Siapa kita kalau tanpa pimpinan Tuhan? Kalau tanpa pimpinan Roh Kudus, siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Tetapi orang yang terus akan hidup di dalam dosa, kejahatan, kalau tanpa pimpinan Roh Kudus. Makanya izinkan hari ini untuk kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan seturut dengan kehendaknya. Kita melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam hidup ini. Sehingga semuanya apa yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Saudara hari ini, izinkan Tuhan menjamahmu. Tuhan mengingatkanmu. Tuhan menyentuhmu. Sehingga kalau tepat hari ini kita belum hidup sesulut dengan kehendak Tuhan. Kita belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tepat waktunya hari ini engkau dan saya berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Sebelum ada waktu yang tertutup. Sebelum terlambat. Tuhan masih memberikan kesempatan. Yuk sama-sama kita berubah. Yuk sama-sama kita bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga semua apa yang kita lakukan hari ini, hari esok, dan seterusnya memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Buat firman-Mu hari ini. Mungkin firman-Mu hari ini tidak mengenakan buat telinga kami. Tetapi hari ini kami sadar bahwa kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami membutuhkan pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan apa yang kami lakukan. Mampukan kami untuk hidup dipimpin oleh Roh. Hari ini kami buka hati kami. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Pimpinlah kami setiap waktu. Sehingga setiap langkah-langkah hidup kami. Langkah-langkah yang memuliakan nama Tuhan. Langkah-langkah yang menyenangkan Tuhan. Langkah-langkah yang bisa meneguhkan dan menguatkan bagi banyak orang dengan apa yang kami lakukan. Keluarga kami butuh kami Tuhan. Tetangga kami butuh kami. Masyarakat
Di mana kami ada juga butuh kami. Bangsa ini juga membutuhkan kami. Tanpa pimpinan-Mu Tuhan, kami tidak akan menjadi berkat di tempat-tempat ini. Buat mereka semua. Hari ini kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu sudah kami dengar. Meteraikan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berbuah-buah. Buah yang lebat. Yang menyenangkan dan menyenangkan Tuhan. Bisa dinikmati, dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ambil dari Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita sama-sama kita ucapkan komitmen gereja kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan dan mengubah hidupku. Aku berjanji menjadi pelaku firman yang setia, sehingga hidupku diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga, lingkungan, gereja, dan bangsa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam kebaktian kami saat ini. Walaupun kami tidak berkumpul berjemaat, tapi kami percaya Kau tetap hadir di antara keluarga-keluarga kami. Untuk itu kami serahkan mereka semua yang berbakti dalam nama-Mu ya Tuhan. Supaya Kau sendiri turunkan segala berkat, turunkan segala perlindungan. Kau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan selalu seturut dengan apa yang telah Kau rancangkan dalam hidup kami. Untuk itu kami serahkan seluruh keluarga yang berbakti pada pagi dan siang hari ini ya Tuhan. Supaya Kau sendiri yang jaga dan lindungi semua. Kau cukupkan segala kebutuhan, jauhkan dari segala virus-virus corona ya Tuhan. Kau bentengi kami, malaikat-Mu selalu jaga anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami selalu hidup sehat, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu saudara aku kasih, bukalah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turunlah atasmu semua berkat dan anugerah yang melimpah yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan. Kita yang percaya dan diberkati katakan Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan kiranya memberkati kita dan mempertemukan kita di ibadah berikutnya.
Shalom, Tuhan memberkati.